Shalom, halo semuanya. Apa kabarnya hari ini? Selalu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Kristen pada hari ini, mari kita memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih, kami mensyukuri untuk hari yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan saat ini kami mau belajar kembali. Kiranya Tuhan yang berkati kami, berikan kami hikmat, kepintaran, supaya kami bisa mengerti pembelajaran kami pada hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekali lagi Miss mau mengingatkan ya, tidak pernah lelah untuk mengingatkan kalian bahwa setiap kali kita belajar pendidikan agama Kristen, kita harus selalu mempersiapkan Alkitab ya. Kenapa harus selalu mempersiapkan Alkitab? Karena seperti yang sudah diberitahukan sebelum-sebelumnya, Alkitab akan menjadi fondasi kita, dasar kita di dalam kita mempelajari pendidikan agama Kristen. Dalam satu topik yang sama seperti dengan topik minggu yang lalu, yakni kita mau belajar tentang bertumbuh di dalam pergumulan. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bertumbuh dalam pergumulan dari kisah Ayub. Nah, maka hari ini secara khusus kita akan sama-sama belajar dari Rasul Paulus ya. Kita akan belajar bertumbuh dalam pergumulan secara khusus melihat dari kehidupan tokoh Rasul Paulus. Nah, sebelumnya dalam kisah Ayub kita telah belajar dari pergumulan yang dialami oleh Ayub, dan ia bertumbuh di dalam pergumulan tersebut dengan yang pertama, kita ingat bahwa Ayub menyadari bahwa setiap manusia pasti mengalami pergumulan. Ayub menyadari bahwa setiap manusia mengalami masalah di dalam hidup. Nah, kemudian yang kedua, Ayub pun menyadari bahwa di tengah-tengah setiap masalah ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang akan senantiasa menemani. Nah, hari ini seperti yang sudah Mem sampaikan tadi, kita akan sama-sama belajar dari Rasul Paulus. Nah, Mem yakin sudah sering, beberapa dari kalian sudah sering mendengar, bahkan membaca mengenai perjalanan hidup Paulus di dalam Alkitab ya. Nah, kita mengenal Paulus sebagai pengikut Kristus dan pengabar Injil yang sangat bersemangat memberitakan Tuhan Yesus ya. Nah, hampir semua dari kitab Perjanjian Baru merupakan tulisan Paulus ya. Kalau kalian baca kitab Perjanjian Baru, hampir banyak kitab itu ditulis oleh Paulus kepada jemaat di beberapa tempat. Nah, namun perjalanan hidup Paulus itu tidak selalu mulus ya. Ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang rasul, memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik, itu tidak selalu mulus ya. Paulus menghadapi begitu banyak pergumulan ya. Ia menghadapi begitu banyak tantangan ya, seperti yang sudah mungkin kalian pernah baca ya dengan tugas yang sudah memberikan minggu lalu ya. Ada begitu banyak problem, tantangan, pergumulan yang dialami oleh Paulus. Tetapi yang menjadi hal yang menarik di sini adalah di tengah pergumulan yang dialami Paulus tetap bertumbuh di dalam pergumulan, tantangan, bahkan problem yang dia alami. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus berkaitan dengan bertumbuh dalam pergumulan? Paling tidak ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah belajar dari bagaimana Paulus bertumbuh dalam pergumulannya adalah Paulus mengawalinya dengan pertobatan. Yang pertama, Paulus mengawalinya dengan pertobatan. Nah, Paulus menjadi pengikut Kristus dan ia bisa bertumbuh di dalam pergumulan dimulai pada saat ia bertobat. Yuk kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19 ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Kita buka bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Mungkin di beberapa minggu lalu tugas yang udah pernah kasih ke kalian sudah baca, tapi tidak mengapa kita baca sekali lagi bagian firman Tuhan ini ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Mem akan bacakan dengan perikop Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus ya, jadi namanya sebelum jadi Paulus adalah Saulus, untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik.
supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias, ya. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ayat yang ke-19 bagian B. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Nah, lewat teks yang sudah kita baca bersama-sama, ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19. Dikatakan dalam teks yang kita baca, dikatakan bahwa Paulus yang memiliki nama Saulus sebelumnya merupakan seorang yang sangat anti dengan orang Kristen, ya, membenci para pengikut Tuhan Yesus. Dan di sini ia mengalami kejadian supranatural dalam perjalanannya untuk menganiaya dan menangkap orang-orang Kristen, seperti yang kita sudah lihat di ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6, ya. Nah, peristiwa ketika Saulus mengalami kejadian supranatural itu membawa Paulus tersadar dan percaya pada Tuhan Yesus serta bertobat dari segala dosa dan pelanggarannya yang menyakiti hati Tuhan. Nah, kita belajar dari Paulus. Langkah pertama untuk dapat bertumbuh dalam pergumulan ialah bertobat. Langkah pertama untuk kita bertumbuh dalam pergumulan yaitu bertobat. Nah, apa itu bertobat? Bertobat adalah mengubah pemikiran kita mengenai Tuhan yang berdampak pada perubahan tingkah laku kita, perubahan kehidupan kita, ya. Seperti yang Paulus alami. Paulus yang tadinya benci kepada Tuhan Yesus dan pengikutnya, ya, pada orang-orang Kristen pada saat itu. Paulus yang tadinya punya pemikiran yang buruk terhadap Yesus menjadi berubah setelah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam perjalanannya menuju ke Damsyik. Dan perjumpaan itu membawa Paulus justru memberitakan kabar baik mengenai Tuhan Yesus. Dan disitulah Paulus mengalami pertobatan. Nah, begitu pula dengan kita, ya. Kalau kita melihat ke diri kita, kita menarik bagian ini di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau bertumbuh di dalam pergumulan, yang harus kita lakukan adalah bertobat, ya. Hal ini penting. Kenapa? Sebab dengan bertobat, kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita.
dengan bertobat kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Dan pada saat Roh Kudus memimpin hidup kita, maka kita tidak akan gentar, kita tidak akan takut menghadapi pergumulan bahkan permasalahan hidup kita sekecil apapun. Karena apa? Ada Roh Kudus yang akan senantiasa memimpin kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu selalu ingat bahwa pertobatan dimulai dari 3 hal. Pertobatan dimulai dari 3 hal. Yang pertama, pertobatan dimulai dari 2 hal ya. 2 hal, yaitu yang pertama, perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir atau pikiran. Nah, khususnya perubahan pola pikir ini berkaitan dengan pemikiran kita mengenai Tuhan ya. Kita akan berpikir lebih alkitabiah. Kita punya keinginan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dengan panduan firman Tuhan ya. Dan bahkan di dalam kita belajar, kita dituntun dalam firman Tuhan, kita pun dituntun oleh Roh Kudus. Nah, khususnya ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mulai dari ubah pemikiran kita mengenai Tuhan, mulai kita mengubah pemikiran kita bagaimana cara kita memandang kepada Tuhan. Mungkin kita tadinya melihat Tuhan sebagai sosok yang sangat mengerikan, mungkin yang jahat, yang buruk. Nah, namun ketika kita mengalami pertobatan, pemikiran kita itu pun diubahkan. Dan kita menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Dan penyertaannya selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang akan memberikan jalan keselamatan bagi kita, manusia yang berdosa. Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku ini membawa kita akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi perubahan tingkah laku yang akan membawa kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Yang mungkin tadinya malas, suka bohong, suka bully orang, suka membentak atau bahkan memberontak kepada orang tua, berubah menjadi pribadi yang berusaha untuk menjadi anak yang rajin, anak yang patuh, seseorang yang penuh dengan kasih, jujur. Nah, tetapi yang perlu kita ingat adalah ini tidak dapat terjadi secara instan. Ini memerlukan waktu perlahan untuk kita bisa meninggalkan tingkah laku yang buruk. Sama seperti ketika kita sering sharing, kalian selalu mengatakan, "Mem, saya tuh pengen mengubah hidup saya, kayak saya pengen berubah jadi orang yang baik." Tapi tidak mudah gitu ya. Oleh sebab itu lewat poin ini kita harus belajar bahwa kita pun harus mengandalkan kekuatan daripada Roh Kudus untuk memimpin kita bisa meninggalkan hal-hal yang buruk sehingga digantikan dengan hal-hal yang baik ya. Hidup kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan sehingga kita pun bisa menjadi berkat bagi sesama. Nah, itu 2 poin penting yang harus kita ingat di dalam kita memahami pertobatan. Nah, kemudian poin yang kedua di dalam kita melihat Paulus bertumbuh di dalam pergumulan, yaitu Paulus tidak mementingkan diri ya. Paulus tidak mementingkan diri. Nah, setelah Paulus bertobat, Paulus menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan dalam setiap pergumulan permasalahan yang ia hadapi. Paulus menjadi pemberita Injil ya, pemberita kabar baik di beberapa tempat ya. Bahkan Paulus mengabarkan berita mengenai Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat umat manusia kepada banyak orang. Namun di dalam perjalanan Paulus memberitakan Injil ya, itu tidak berjalan secara mulus ya, tidak berjalan secara baik. Coba kita buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. 2 Korintus pasalnya yang ke-11, kita baca ayat 23 sampai ayatnya yang ke-28. Dikatakan 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, ini kata Paulus, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bayangkan ya. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun ya. Penyamun itu kayak pencuri, orang-orang jahat ya. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang-orang bukan Yahudi. Dan dari pihak orang-orang
dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, kata Paulus. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kemudian di ayat yang ke-28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jadi kita bisa bayangkan hal apa saja yang sudah dialami oleh Paulus ya lewat bagian teks yang tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Nah, oleh sebab itu pada teks tersebut kita menemukan Paulus beberapa kali ada dalam pergumulan ya. Ia mendapatkan tantangan yang luar biasa beratnya ya, luar biasa mengerikannya. Belum tentu ketika kita menghadapi kita bisa ya. Nah, kita melihat pergumulan yang dialami oleh Paulus. Namun hal itu tidak menjadikannya pribadi yang cepat menyerah ya. Justru Paulus semakin bertumbuh di dalam pergumulan tantangan yang ia alami. Jadi Paulus menyadari semua yang ia alami bukanlah untuk dirinya sendiri ya, tapi ini semua mengenai Tuhan. Nah, Paulus menyadari ketika ia bertobat menjadi pengikut Kristus dan mau bertumbuh, ia tidak dapat melayani dirinya lagi. Paulus tidak mementingkan dirinya sendiri. Paulus menyadari pertobatan menjadikan dirinya sepenuhnya milik Kristus selamanya. Kita baca Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini merupakan poin penting kedua yang dapat kita pelajari dari Rasul Paulus dalam hal bertumbuh dalam pergumulan. Ketika kita mau bertumbuh dalam pergumulan, kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita harus selalu menyadari bahwa hidup ini adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh merawat diri kita sendiri, tetap boleh dan harusnya kita merawat diri kita ya. Tetapi tidak usah lebay ya, tidak usah berlebihan, lebih fokus. Saking fokusnya ke diri kita lupa ke diri kita ya. Nah, oleh sebab itu fokus kita bukan lagi diri kita, tetapi Tuhan. Dan barulah di situ kita pun akan bisa menghargai orang lain ya. Nah, oleh sebab itu poin ini mau membawa kita untuk tidak hidup egois. Misalnya nih dalam konteks kita ya sehari-hari, konteks kita yang paling dekat ialah menghargai dan menghormati orang tua. Nah, ingat bahwa Tuhan memberikan kalian orang tua dengan maksud dan tujuan yang baik. Nah, oleh sebab itu mari kalau orang tua sedang memberikan nasihat atau bahkan ada orang tua, mama papa kamu sedang memberikan teguran, jangan kalian marah ya, atau bahkan teriak-teriak gak jelas ya. Dengarkan, hargai dan hormati mereka. Kalaupun mau memberikan pendapat, berbicaralah dengan sopan dan penuh kasih. Nah, ini adalah salah satu bentuk kecil kalau kita mau bertumbuh. Kalau kalian mau belajar bertumbuh, kalian tidak mementingkan diri kalian sendiri, tetapi mau menghormati orang tua. Ingat bahwa orang tua itu adalah wakil Allah untuk membimbing, untuk merawat, dan untuk mengasihi kalian. Jadi ingat selalu poin ini. Kemudian poin yang kedua, kita pun belajar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita belajar untuk memperlakukan teman dengan baik. Contoh kecil lainnya yakni kita bersikap wajar terhadap teman, tidak membuli teman, tidak sering berbicara kasar terhadap teman, tidak main tangan atau memukul teman sembarangan, atau bahkan kita tidak menghina teman, tetapi justru kita harus mengasihi teman kita ya, memperlakukan orang lain, memperlakukan teman kita, sahabat kita dengan baik, berbagi dengan teman-teman kita yang kekurangan. Nah, oleh sebab itu, lewat materi ini kita belajar bersama-sama untuk bertumbuh dalam pergumulan dari Rasul Paulus. Nah, Mem pun berharap dengan materi yang Mem bagikan bisa membuat kalian bertumbuh di dalam pergumulan. Memang tidak tahu pergumulan seperti apa yang sedang kamu hadapi saat ini, tetapi biarlah lewat materi ini pun bisa menguatkan kamu ya,
dan itu bisa kamu aplikasikan di dalam kehidupan kamu sehari-hari, baik itu orang tua kamu, sahabat kamu, bahkan terlebih khusus dalam relasi kamu dengan Tuhan. Nah, Mem sangat berharap kalian pun bisa mempraktekkan segala apa yang Mem bagikan dalam pelajaran pendidikan agama Kristen di dalam hidup kalian. Oke, sekian untuk materi hari ini, dan untuk menutup materi pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Biarlah kami pun boleh belajar bertahan di dalam setiap pergumulan yang kami alami, yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Roh Kudus biarlah menguatkan kami, Roh Kudus biarlah membimbing kami, agar supaya kami senantiasa bisa melihat di dalam cara pandang yang benar di dalam setiap pergumulan yang kami alami. Tuhan berkati kami, dan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekian untuk materi hari ini. Sekali lagi Mem selalu mengingatkan kepada kalian, jika ada bagian yang belum dimengerti, sekali lagi silahkan menanyakan ke Mem, entahkah itu lewat email, entahkah itu lewat WA, atau bahkan di dalam pertemuan kita lewat Zoom. Oke, sekian, Tuhan Yesus memberkati.